Assalamualaikum pemirsa dan para pendengar tercinta. Rifki, pria asal Cirebon yang hanya lulusan SMA, nekat menjadi TKI demi membayar utang orang tuanya. Tak pernah ia bayangkan bahwa kehidupannya di Arab Saudi akan menjadi awal dari kisah yang luar biasa. Dimulai dari kehinaan, hingga akhirnya masuk ke dalam kehidupan para janda bangsawan. Dan inilah kisah selengkapnya. Di bawah terik matahari Riyadh, Rifki memanggul semen di halaman sebuah villa mewah. Tangannya kapalan, tubuhnya kurus. Setiap hari, ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek renovasi rumah milik salah satu keluarga bangsawan. "Rifki, ayo cepat, jangan lambat," bentak mandornya yang kasar, seorang pria Arab bertubuh besar. Rifki menunduk, menahan amarah dan lelah. Ia ingat wajah ibunya di kampung, yang menangis karena tak mampu membayar utang koperasi. Itu yang membuatnya bertahan. Hingga suatu hari, ketika sedang mencuci lantai marmer di teras, datanglah seorang wanita muda berjilbab modis. Menatapnya dengan penasaran dari balik jendela kaca. Namanya Nora, janda muda pemilik rumah itu. Matanya tajam, penuh wibawa. "Mbak itu sering lihat kamu," bisik rekan kerjanya, Darto, sesama TKI. Rifki tak peduli. Baginya, orang kaya seperti itu hanya akan melihatnya seperti debu di bawah kaki mereka. Tapi malam harinya, ia dipanggil secara misterius ke ruang tamu villa. "Rifki, kamu orang Indonesia ya?" tanya Nora dengan bahasa Arab patah-patah. "Iya madam, aku suka orang yang kerja keras. Mulai besok, kamu kerja langsung di dalam rumah ini. Saya butuh asisten pribadi." Rifki terkejut, ia hanya bisa mengangguk. Tak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Rifki kini tinggal di dalam rumah Nora sebagai asisten pribadi. Tapi hidup bersama wanita kaya yang pernah menjadi istri pangeran tak semudah yang dibayangkannya. Belum lagi, dua wanita lain mulai menaruh perhatian padanya. Pagi pertama Rifki bangun di kamar tamu yang mewah. Ranjangnya empuk, dindingnya dipenuhi ukiran kaligrafi emas, dan aroma parfum Arab semerbak dari langit-langit. "Ini kayak mimpi," gumamnya. Nora menyuruhnya mengurus berbagai hal pribadi, dari menyiapkan teh, mengecek jadwal tamu, hingga mengantar anak angkatnya ke sekolah. Tapi bukan itu yang membuat hidup Rifki berubah, melainkan kedekatan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Nora mulai sering tersenyum padanya. Saat Rifki menyajikan teh, tangan mereka nyaris bersentuhan. "Kamu selalu tepat waktu. Jarang ada laki-laki sebaik kamu di sini," ucap Nora sambil menatap dalam. Namun ketenangan itu terusik saat dua tamu datang ke rumah. Aisyah, sepupu Nora yang juga seorang janda kaya pemilik butik berlian, dan Laila, sahabat Nora yang baru saja kehilangan suaminya karena kecelakaan helikopter. "Siapa itu?" bisik Aisyah sambil menatap Rifki dari kejauhan. Tampan juga ya, tapi kayaknya dia bukan orang sini," ucap Laila sembari tersenyum menggoda. Hari itu menjadi awal dari perhatian tak biasa. Tiga wanita kaya, tiga janda cantik, mulai melirik seorang TKI yang bahkan tak tamat kuliah. Dan malamnya, Rifki mendapati pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Malam ini ke taman belakang. Aku ingin bicara Aisyah." Aisyah mengundang Rifki diam-diam ke taman belakang villa. Tapi pertemuan itu justru menjadi awal dari sebuah perebutan. Dan diam-diam Laila juga mengintai. Malam itu, Rifki keluar pelan-pelan dari kamarnya. Ia berjalan menyusuri lorong panjang yang tenang, lalu membuka pintu geser menuju taman belakang. Udara Riyadh terasa dingin,
angin gurun meniup lembut dedaunan palem. Di sana, Aisyah sudah duduk di bangku marmer, memakai abaya hitam elegan dengan kerudung sutra berkilau. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku penasaran sama kamu, ucap Aisyah lembut sambil menatap langit. Rifki menunduk, tak berani menjawab. Orang sepertimu, sederhana, tapi bersih. Itu langka di sini. Aku sudah lama sendiri, dan aku muak dengan laki-laki sok kaya yang hanya peduli dengan warisanku. Rifki gugup, tapi juga heran. Mengapa wanita seperti Aisyah tertarik padanya? Saat mereka berbicara, dari balik jendela lantai atas, Nora memperhatikan dengan wajah muram. Ia tampak kecewa. Dan tak jauh dari taman, Laila duduk di dalam mobil sportnya yang diparkir gelap, memperhatikan semua kejadian dari kejauhan dengan senyum menyeringai. Kalian pikir cuma kalian yang tertarik pada pria itu? Hah? Kita lihat saja nanti, gumam Laila, menyalakan rokok tipis di tangannya. Pagi harinya, terjadi kejadian mengejutkan. Rifki dipanggil ke ruang tamu dan mendapati ketiga wanita itu duduk di sana. Nora, Aisyah, dan Laila semuanya menatapnya. Rifki, ucap Nora, kami bertiga ingin jujur. Sepertinya kami semua punya rasa yang sama. Sekarang kami ingin dengar keputusan darimu. Rifki membeku. Ini bukan mimpi. Tiga janda cantik dan kaya menyatakan cinta pada seorang TKI biasa. Ketiga wanita memutuskan sesuatu yang di luar nalar, dan Rifki mulai merasakan bahwa hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Sore itu, ruang tengah villa dipenuhi aroma dupa dan musik lembut khas Timur Tengah. Nora, Aisyah, dan Laila duduk berjejer. Semuanya memandang Rifki yang berdiri bingung. Kami sudah bicara panjang, kata Laila dengan suara lembut. Dan kami sepakat, tak seorang pun dari kami ingin kehilanganmu, Rifki. Kami tahu ini aneh, tapi jika kamu bersedia, kami ingin kamu bersama kami bertiga, lanjut Aisyah sambil menggenggam tangannya. Rifki terpana. Maksudnya menikah dengan tiga-tiganya? Nora mengangguk pelan. Di negeri ini bukan hal tabu. Yang tabu adalah mencintaimu dalam diam. Kami tidak mau begitu lagi. Hari-hari berikutnya seperti mimpi yang membingungkan. Rifki tinggal di rumah itu, dan ketiganya mulai memperebutkan perhatiannya secara halus. Di dapur, Nora menyuapi Rifki sup kurma sambil tersenyum. Makan yang banyak. Kau butuh tenaga. Untuk kami. Di taman, Aisyah mengajak Rifki duduk di bawah tenda sutra sambil memijit pundaknya. Di balkon malam hari, Laila memeluk Rifki dari belakang, membisikkan sesuatu dalam bahasa Arab yang ia tak sepenuhnya mengerti, tapi membuat tubuhnya merinding. Malam itu, di kamar utama, suasana menjadi sunyi. Lilin menyala lembut, bayangan mereka bergerak pelan di dinding. Tak ada kata-kata kasar, tak ada nafsu membabi buta, hanya kehangatan, detak jantung, dan bisikan-bisikan lembut tentang cinta, kehilangan, dan kerinduan. Semuanya seperti ritual sakral. Di negeri gurun yang jauh dari tanah kelahiran, Rifki tak lagi menjadi seorang TKI. Ia menjadi pengisi kekosongan di hati tiga wanita yang pernah patah. Namun, cinta sebesar itu pasti punya harga, dan bayangan masa lalu pun mulai mengintai mereka. Ketika segalanya terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan, masa lalu Rifki yang selama ini terkubur mulai muncul ke permukaan. Dan seseorang dari Indonesia datang membawa badai. Rifki ragu sejenak, lalu mengangkat. Suara di ujung telepon membuat jantungnya langsung berhenti berdetak sesaat. Mas Rifki, ini aku, Yana. Yana, mantan tunangannya di kampung.
perempuan yang dulu ia tinggalkan karena kemiskinan dan keterpaksaan. Dan kini, suara itu datang lagi, bukan untuk mengingatkan, tapi untuk menagih janji. Aku di Riyadh sekarang. Aku kerja di rumah majikan sebelah. Aku tahu kamu tinggal di sini. Bisa kita bertemu? Wajah Rifki pucat. Ia tak menyangka takdir secepat ini mempertemukan mereka. Malamnya, Rifki menemui Yana diam-diam di sebuah kedai kopi kecil dekat pasar lokal Riyadh. Wanita itu tampak lebih dewasa dan ada kepedihan di matanya. "Mas, aku gak minta kembali. Aku cuma ingin tahu, kenapa waktu itu kamu pergi tanpa pamit?" Rifki tertunduk. "Aku merasa tak pantas. Aku cuma tukang sapu masjid. Gaji kecil, utang keluarga. Waktu itu aku pikir kamu pantas dapat lebih." Yana menghela napas. "Dan sekarang kamu hidup di villa mewah, dikelilingi 3 janda kaya?" Ucapan itu seperti pisau. Di villa, Noura mencium bau ketidakberesan. Ia membuka dompet Rifki yang tertinggal dan menemukan foto kecil usang. Seorang wanita berhijab tersenyum di atas bukit dengan tulisan Gunung Bromo 2018. "Siapa dia?" tanya Noura malam itu. Rifki terdiam. Aisyah dan Laila pun mulai mencium sesuatu yang tak biasa. Dan malam pun berubah sunyi. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan seperti hari-hari sebelumnya. Cinta mereka mulai goyah. Kehadiran Yana mengusik segalanya. 3 janda mulai meragukan cinta Rifki. Dan di tengah badai itu, Yana membuat tawaran yang tak hanya mengubah hidup Rifki, tapi juga nasib semua wanita yang terlibat. Pagi itu, suasana villa seperti tak bernyawa. Aisyah tak lagi menghidangkan teh pagi untuk Rifki. Laila mengurung diri di kamar, dan Noura hanya menatap kosong keluar jendela. Semuanya tahu ada yang berubah, dan Rifki, ia terjebak dalam pertarungan batin yang pelik. Ia tak pernah berniat menyakiti siapapun, tapi kehadiran Yana, satu-satunya cinta masa lalunya yang belum selesai, kembali menyalakan sesuatu yang pernah ia kubur dalam-dalam. Yana datang ke villa. Kali ini bukan sebagai art biasa. Ia mengenakan gamis biru tua. Wajahnya tegas dan langkahnya mantap. "Maaf, saya datang tanpa undangan," katanya sopan kepada ketiga wanita Arab itu. "Tapi saya datang bukan untuk mengganggu. Saya hanya ingin berbicara langsung, jujur, dan terbuka." Semua mata menatapnya tajam, terutama Noura. Yana menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Saya mencintai Rifki, tapi saya sadar ia sudah menjadi bagian dari hidup kalian. Maka saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya juga tinggal di sini? Bukan sebagai istri, bukan sebagai saingan, tapi sebagai orang yang mencintainya, seperti kalian." Suasana hening. Malamnya, Aisyah menangis diam-diam di balkon. Laila melamun di ruang lukisnya. Noura akhirnya menemui Rifki dan berkata, "Kalau kau ingin dia tinggal, aku akan pergi. Aku tidak mau hidup dalam beyang-beyang masa lalumu." Rifki panik. "Jangan, aku tidak pernah ingin kehilangan kalian. Kalian bukan pelarian. Kalian rumah baruku." Tapi Noura hanya menatapnya. "Kalau begitu, buktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keputusan." Saat semua hampir pecah, Rifki berdiri di tengah ruang tamu dan berkata lantang, "Aku mencintai kalian semua, tapi aku sadar, aku yang menyebabkan ini semua. Maka mulai besok, aku akan pergi dari villa ini." Ketiga wanita itu terkejut. "Aku akan kembali kerja dari nol." Kalau memang cinta kalian tulus, dan cinta Yana juga tulus, biarlah waktu yang menjawab. Bukan kemewahan, bukan status. Semua terdiam. Dan malam itu, Rifki benar-benar meninggalkan villa dengan 1 koper kecil.
Setelah Rifki pergi meninggalkan villa dan kemewahan, 3 wanita yang dulu mencintainya mulai menyadari makna cinta sejati. Tapi saat Rifki kembali, bukan hanya satu kejutan yang menanti, melainkan 3 sekaligus. 3 bulan berlalu, Rifki kini bekerja sebagai pengantar barang di salah satu gudang logistik dekat pelabuhan Jeddah. Hidupnya kembali sederhana, menyewa kamar sempit, makan seadanya, dan menyimpan semua uang yang ia hasilkan. Di Villa Riyadh, suasana tak pernah sama. Tak ada tawa Laila saat bermain piano. Aisyah lebih banyak diam, dan Noura yang biasanya tegas, kini lebih sering termenung sambil menatap langit malam. Yana sendiri kembali bekerja, diam-diam. Ia tak lagi berharap, tapi ia tetap menyimpan harapan. Hingga suatu hari, di depan villa mewah itu, sebuah mobil SUV hitam berhenti. Seorang pria turun, mengenakan baju sederhana, tapi wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Itu Rifki. Ia datang bukan untuk menuntut, tapi untuk berpamitan baik-baik. Ia mendapat tawaran kerja di Mekah, dan mungkin akan menetap di sana. Namun, sebelum sempat ia bicara panjang, Lela berlari keluar dan memeluknya. Di belakangnya, Aisyah ikut memeluk, dan menyusul kemudian Noura, yang akhirnya berkata, "Aku salah. Kau tidak harus sempurna, Rifki. Kau hanya harus jujur." Rifki terdiam, lalu berkata pelan, "Aku mencintai kalian, tapi aku tidak bisa memilih. Kalian semua telah mengubah hidupku. Jika kalian percaya bahwa cinta itu bukan soal siapa yang duluan, tapi siapa yang bertahan, maka biarlah kita bangun rumah. Bukan berdasarkan rasa memiliki, tapi rasa menghargai." Semua menangis. Bahkan Yana yang menyaksikan dari jauh pun tersenyum pilu. 1 tahun kemudian, sebuah rumah besar di pinggiran Madinah berdiri megah. Di sana, Rifki tinggal bersama ketiga istrinya, Laila, Aisyah, dan Noura, dalam satu atap, satu keluarga, satu kebahagiaan. Dan Yana, ia tak menikah dengan Rifki, tapi menjadi sahabat dan kepala yayasan pendidikan untuk TKI perempuan di Arab Saudi, yayasan yang didirikan oleh Rifki dari hasil jerih payahnya. Dari seorang tukang sapu masjid, jadi suami 3 janda kaya, dan kini membangun hidup baru tanpa melupakan masa lalu. Cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang bersedia berjuang bersama dalam segala keadaan.